Wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal APOP Jatim, para kiai, bunyai, Gus Nim Ustadz Ustazah dan seluruh pengurus pondok pesantren dan kopondren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa pemateri kita, Bapak Helmi Syarif SH selaku tenaga ahli pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik Aup seri ke-31 dengan tema menentukan segmentasi pasar yang tepat yang akan disampaikan oleh Bapak Ilmi. Bapak Ilmi, mohon maaf. Eh, Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Gus Gafir untuk memberikan pengantar sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para kiai, bunyai, Gusneng, Ustadz Ustadzah yang berbahagia. Wabil khusus Pak Admin Opop, Mas Rehan, Mas Rendi, Mas Aska. Bersyukur kita pada Allah SWT pada siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama bisa mengikuti klinik Opop untuk yang kesekian kalinya. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan bersama ini menjadi ladang amal kita dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Salawat, assalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya menunjukkan kita jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Kiai, Bunyai, Gusneng, Ustadz rahimakumullah. Saya selaku Sekjen OPOP mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang istiqomah mengikuti klinik OPOP hingga seri yang ke-35 pada siang hari ini. Dan pada siang ini sangat istimewa kita dibersamai Pak Helmi, sangat pakar di bidangnya. Dan pada siang ini kita akan membahas, berdiskusi tentang menentukan target pasar. Ilmu mengenai menentukan target pasar atau targeting ini menjadi sangat krusial karena banyak di antara pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar sekalipun, yang gagal di dalam meraih omset penjualan maksimal gara-gara tidak tepat di dalam merencanakan target pasarnya. Ketika misalnya panjenengan memproduksi keripik singkong misalnya, maka sebenarnya keripik singkong ini kalau dijual kepada siapa? Harus ada segmentasi umur, harus ada segmentasi jenis kelamin atau gender, harus ada segmentasi profesi, harus ada segmentasi hobi dan sebagainya. Itu segmentasi yang kita sasar berdasarkan demografi. Secara geografi juga harus disasar, ditargetkan yang tepat. Secara geografi kita menyasar di daerah pegunungan, daerah laut atau pantai, atau daerah kota atau daerah desa atau daerah apa. Nah, ini semuanya menjadi sangat penting di dalam merencanakannya agar apa yang kita produksi itu bisa laku di pasaran dan tepat pada target yang kita inginkan. Dengan tepat merencanakan target, maka insya Allah apa yang kita produksi akan bisa diterima oleh pasar, akan laku di pasaran, dan tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi usaha yang kita jalankan. Terakhir, selamat mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Jangan lupa
dengarkan, ikuti dengan sebaik-baiknya ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Helmi, dan tolong ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama tim One Pesantren One Product Provinsi Jawa Timur. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semua mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Kofirin untuk pengantar yang diberikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Elmi dengan tema menentukan segmentasi pasar yang tepat. Sebelumnya, Bapak Elmi apakah sudah bisa bergabung? Ya Mas, tes suara sudah masuk Mas. Nggih, kita masuk Bapak. Baik, untuk Halo, pemaparan Assalamualaikum. materi, nggih, masuk Bapak, sampun, sampun. Sudah masuk ya? Nggih, masuk. Nggih, baik untuk Oke. pemaparan materi, Nah, waktu dan tempat kami persilakan. nggak langsung saya share ya. Nggih, Bapak, monggo. Nggih, baik, mohon ditunggu sebentar, nggih, karena Bapak Elmi sedang ada kendala. Sorry Mas, terlempar sinyalnya. Nggih, Bapak. Saya share screen dulu ya. Kelihatan Mas? Nggih, sudah terlihat Bapak, monggo. Iya. Mohon izin untuk Ya, share screen-nya bisa di slideshow, Bapak. slideshow. Nggih, Oh, sebentar. Nah, ini sudah. nggih, sudah. Nggih, monggo Bapak untuk waktu dan tempat kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kofirin, yang terhormat teman-teman OPOP, Bu Nyai, Pak Kiai, dan para ustadz dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh Mas Gandung. Kali ini saya akan menyampaikan informasi aja nanti dan semuanya terkait dengan kita menentukan segmentasi pasar yang tepat. Jadi intinya sesuai dengan apa yang disampaikan Gus Sofirin tadi memang betul. Jadi kalau kita tidak bisa menentukan segmen yang tepat, kita pasti akan kesulitan untuk menjual produk kita dan otomatis omset kita tidak akan bisa meningkat. Ini sebelumnya perusahaan dinas koperasi UKM, saya langsung aja ya. Jadi pada dasarnya untuk segmentasi pasar ini pertama-tama kita harus mengetahui permasalahan secara umum ya. Jadi dalam permasalahan itu untuk permasalahan secara umum itu ini saya identifikasi ya dari beberapa kategori dan sebagainya. Itu ada enam. Jadi yang pertama itu pasti intinya kesulitan untuk mencari pemasaran. Kemudian yang jelas itu juga pasti sulit menentukan harga. Kemudian yang paling urgent sebetulnya teman-teman itu kesulitan untuk menentukan keunggulan produk. Jadi biasanya kalau kita sudah buat produk, biasanya itu ada beberapa hal yang
memotivasi untuk membuat produk tersebut, rata-rata mereka itu sebenarnya untuk meniru produk itu. Jadi misalnya kita mengetahui kalau produk teman itu laris-manis di pasaran sehingga mereka mereka untuk menjual produk itu. Mohon izin Pak Helmi untuk suaranya putus-putus nih. Sepertinya jaringannya jenengan merah. Kamu, kamu, kamu. Baik, ditunggu sebentar nih. Bapak Ibu mungkin dari Pak Helmi sedang terkendala. Sudah bisa terdengar lagi, Oke, sampun Bapak. Monggo. ya Mas? Oke, sampun Bapak. Oke. Ya, ya. Jadi saya ulang lagi ya, intinya pada dasarnya permasalahan pemasaran itu sangat kompleks ya. Jadi ya kita tidak bisa memasarkan produk itu ada beberapa hal yang mungkin pemasarannya sulit mencari pasar, kemudian sulit juga untuk menentukan harga jual karena memang tidak mengetahui ini saya harus jual berapa karena tidak bisa mengetahui pasarnya seperti apa. Kemudian sebetulnya kalau keunggulan produk ini memang sangat penting karena di dalam harga jual itu kita harus mengetahui keunggulan produk dulu. Yang tidak mengetahui cara berpromosi. Yang ada beberapa teman-teman itu yang kemudian asal berpromosi aja, jadi misalkan kemudian bahkan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, tapi hasilnya tidak maksimal karena tidak mengetahui segmen pasar tersebut ya. Karena ya produknya sendiri belum diketahui, belum dikenal, tidak mengetahui keunggulannya. Nah itu. Dan yang berikutnya tidak kalah penting adalah tidak bisa memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalkan kita mempunyai produk, tadi Gus Gobir menyebutkan misalkan kita produksi keripik, dan eh, keripik tersebut mau dijual di mana, yang membutuhkan siapa, yang kan sulit sekali ya. Jadi kita harus mengetahui keinginan dari pelanggan, keripik harus orang-orang yang suka ngemil, orang-orang yang suka feel gitu ya. Nah, orang ini siapa? Nggak mungkin anak-anak ya, anak di bawah. Mohon izin Pak Helmi, apa saya bantu sharing aja? Ya, kita lanjutkan ya. Oh. Terus kemudian nanti kesulitan bernegosiasi. Jadi ketika kita untuk menjual produk tersebut, biasanya kan kita ada direct selling. Dari direct selling itu kita menjual langsung kepada pelanggan.
Lalu mohon izin Pak Ilmi untuk jaringannya terkendala nggih. Iya. Sebentar, saya tak geser ke belakang aja ya. Nggih. Apa saya bantu share screen nggih? Nggih baik Bapak. Baik, mohon ditunggu sebentar nggih Bapak Ibu untuk Pak Ilmi sedang kendala sebentar. Tak geser ke belakang aja ya. Nggih Bapak. Ya, oke. Baik, mohon waktunya untuk Bapak Ilmi sedang ada kendala. Udah. Ya, kalau itu ngecek mas. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf karena sinyal jadi saya pindah pindah tempat. Baik, saya ulangi ya. Jadi secara umum untuk permasalahan pemasaran itu memang kompleks. Jadi di sini saya bisa menuliskan itu ada 6. Jadi salah satunya adalah sulit mencari pasar, kemudian sulit menentukan harga jual, kemudian berikutnya adalah sulit menemukan keunggulan produk, terus tidak mengetahui cara berpromosi, tidak bisa memahami kebutuhan pelanggan dan kesulitan bernegosiasi. Jadi hal-hal ini saya kira Bapak Ibu semuanya, teman-teman pasti akan mengalami hal seperti ini sehingga akan kesulitan untuk menentukan pemasarannya. Jadi untuk menjualnya juga agak kesulitan, apalagi untuk eh, membuat omset atau meningkat. Saya lanjut. Nah, salah satu item dari permasalahan yang disebutkan tadi, kita harus mencari solusi. Solusi market ya. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pemasaran di atas tadi, salah satunya kita harus melakukan riset atau survei atau penelitian istilahnya ya. Nah, penelitian ini untuk apa? Jadi kita supaya untuk menghemat biaya. Jadi kalau kita bisa menghitung harga pokok produksi, salah satunya adalah biaya untuk promosi, ya, kemudian biaya untuk overhead dan sebagainya. Nah, dengan survei market ini kita bisa menghemat. Nah, kemudian kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalkan kebutuhan pelanggannya itu apa, kita bisa melakukan riset, ya. Kemudian untuk bisa menyelesaikan permasalahan pelanggan. Jadi sebetulnya konsumen kita atau pelanggan kita itu membutuhkan
solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, seperti contoh aja kalau misalkan untuk makanan gitu ya. Kalau orang terbiasa ketika kita makan tidak ada kerupuk contoh aja, mereka akan mencari kerupuk. Kan begitu. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita selesaikan. Jadi sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan ketika orang makan itu harus ada kerupuknya. Nah, berarti produk kerupuk ini akan dibutuhkan oleh orang-orang yang memang sedang makan dan mereka harus ada kerupuknya. Kalau nggak ada kerupuknya, tidak bisa makan. Nah, seperti itu fungsinya riset atau fungsinya analisa pasar gitu ya. Kemudian setelah itu kita harus bisa mengetahui kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan tersebut puas dengan produk kita, mereka akan pasti membeli lagi. Nah, ini adalah salah satu tolok ukur ketika produk kita ini laku di pasaran. Orang itu akan mencari kita dan membeli produk kita kembali. Jadi, eh, tolok ukurnya seperti itu. Ketika orang sudah membeli produk kita, kemudian nggak membeli kembali, itu harus kita evaluasi. Ada apa? Kenapa kok tidak membeli produk kita lagi? Mungkin ada sesuatu. Nah, kita harus segera bisa memperbaiki. Lanjut, Mas. Nah, ini ada dua jenis riset atau penelitian atau survei pasar. Ya, yang pertama secara online, kemudian yang kedua secara offline. Nah, ketika kita secara online, itu sebetulnya paling mudah dan paling hemat biaya, waktu, tenaga. Jadi kita tinggal Google ya, kita tinggal buka Google. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi. Jadi di Google itu, di website itu kita sudah dimudahkan. Jadi ketika kita riset pasar, kita nggak perlu susah-susah untuk mendatangi tokonya. Itu nanti bisa dikombinasi antara online dan offline ya. Nah, kita bisa kalau untuk mengetahui tren pasar saat ini, produk apa yang laku saat ini, produk apa yang dibutuhkan saat ini, produk apa yang dicari saat ini, produk apa yang viral pada saat ini, itu kita bisa membuka aplikasi Google Trends ya. Jadi tinggal ketik aja Google Trends, kemudian nanti di situ ada kolom kita produk kita apa gitu ya. Sebetulnya tadi saya juga sudah apa membuat slide ya untuk contohnya. Ini kira-kira bisa praktek nggak Mas online bisa? Mau sebentar. Terus gini, oke. Ini langsung saya praktekkan aja ya. Kita buka Google ya. Sudah keluar ya? Oke, nah kita langsung praktek aja ya. Bisa teman-teman di sini langsung nanti bisa dicoba di rumah gitu ya, dicoba di. Mungkin sudah pernah ada yang mencoba, cuman belum tahu bagaimana cara mengoperasionalkan Google Trends. Nah, sekarang kita coba ya. Kita ketik Google Trends ya. Sorry, sorry. Nah, di Google kan terlihat ini ya, Google Trends yang seperti ini, kemudian kita klik ya. Nah, di sini ada kolom untuk jelajah apa yang ditelusuri dunia. Jadi di sini sebetulnya apapun meskipun tidak produk, apapun yang viral sekarang ya, tidak harus produk, isu apa dan sebagainya itu kita bisa diketik di sini. Contoh misalkan eh, keripik ya, keripik singkong. Nah, kita tinggal lihat di sini keripik singkong itu apakah istilah atau makanan ya. Kita klik aja makanan ya. Keripik singkong ini makanan ya. Klik. Nah, setelah keluar seperti ini, kita tinggal lihat ya. Di sini kita bisa ketahui ya, keripik singkong ini makanan. Kita lihat ini sehari terakhir. Jadi kemarin ya, ini ada tanggalnya di sini 3 November ya sampai dengan 4 November keripik singkong atau paling enggak 30 hari kita bisa klik di sini.
Kita lihat 30 hari kemarin itu trennya keripik singkong itu seperti apa. Nah, ini ada grafiknya ya, ada turunan-turunan seperti ini. Nah, yang penting kita lihat. Nah, di bawah ini kita bisa lihat minat menurut subwilayah ya. Kita bisa milih di sini wilayahnya mana, apa sesuai dengan provinsi, subwilayah itu provinsi atau kota. Kota bisa ya. Nah, kalau kota kita langsung menuju ke kota. Nah, ternyata di sini nomor satu adalah Karangtengah. Karangtengah itu kalau saya lihat di sini tadi sesuai dengan wilayah itu daerah Jawa Tengah. Sehingga keripik singkong ya, kategori tadi keripik singkong itu kita bisa tahu bahwa peminat keripik singkong itu lebih banyak di Jawa Tengah. Ini antara peminat dan penjual itu sama di sini kumpul jadi satu. Jadi antara penjual dan peminat itu Jawa Tengah itu paling banyak yang menjual dan membeli keripik pisang. Nomor duanya di Kalimantan Barat. Bahkan Jawa Timur ini nomor 5 gitu ya. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan survei pasar ini berarti teman-teman bisa menjual yang mempunyai produknya keripik pisang itu bisa menjual di daerah Jawa Tengah, terutama di kota di sini ya, Karangtengah. Nah, ini adalah survei yang paling sederhana, yang paling cepat, yang paling memudahkan kita untuk mencari segmentasi pasar. Nah, misalkan contoh selain keripik pisang, misal busana muslim gitu ya. Kita busana muslim. Ya tinggal ketik aja. Nah, kita pilih di sini ya. Apakah topik? Topik itu pembicaraan, istilah penelusuran itu hanya istilah saja ya. Kita coba topik di sini. Nah, tinggal klik aja. Oh, berarti ini tidak ada topik yang membicarakan terkait busana muslim. Nah, kita coba yang istilah penelusuran. Nah, 30 hari terakhir kemarin itu banyak yang membicarakan, banyak yang eh, menanyakan, banyak yang berkomentar dan sebagainya terkait dengan hijab. Ya ini nomor satu Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu memang karena memang basisnya banyak pesantren ya. Jadi kalau kita misalkan memiliki produk busana muslim, apakah itu kopiah, apakah jilbab, apakah busana muslim, ya baju takwa, kemudian sorban dan sebagainya, tasbih dan seterusnya itu bisa dipasarkan dan paling memungkinkan untuk dipasarkan di Jawa Timur. Nomor duanya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jogja, Kalimantan. Jadi seperti ini ya. Nah, terus yang paling bawah ini itu lebih spesifik terkait dengan produknya. Kalau tadi itu wilayahnya, ini produknya yang dicari. Query terkait ini ya. Topiknya ini santri, kemudian gue terkaitnya ini altar busana muslim. Nah, ini sangat pesat perkembangannya ya. Nah, kemudian nomor duanya gamis. Ya, busana muslim cowok, busana muslim anak laki-laki, busana muslim nuansa putih. Ini kita lihat 30 hari terakhir kemarin. Kalau kita mau lihat 7 hari terakhir, 90 hari, 12 bulan terakhir bisa. Ya, setahun terakhir ini seperti apa? Bisa. Nah, nanti silakan aja teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Gus Ning, Ustadz bisa mencoba ya di rumah. Nah, itu kemudian dipraktekkan dan bisa disusulkan. Ya, saya lanjut aja ya. Nanti kalau terlalu lama, saya stop dulu. Stop screen. Iya, yang tadi. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita bisa diskusi. Nah, baik. Jadi gitu ya. Kemudian ada lagi menggunakan teknologi AI. Sekarang ini pakai AI. Nanti kalau misalkan bisa praktek sendiri, kita tinggal apa di Google aja kita cari AI ya kemudian kita cek kita mencari produk apa untuk pemasaran gimana seperti itu. Nah, yang kedua itu riset pasar secara offline. Nah, seperti mungkin eh, teman-teman yang sudah lakukan ya, kalau kita melakukan riset pasar offline, sudah pasti itu kita harus datang langsung ke tempat-tempat penjualan ya, apakah itu pasar tradisional, apakah toko, ya, apakah toko oleh-oleh, apakah distributor, reseller, agen, dan seterusnya.
Nah, itu memang membutuhkan waktu, tenaga, biaya karena memang transport dan sebagainya. Kalaupun misalkan teman gitu ya, mungkin ada yang mau bisa bantu kita, itu juga bisa. Jadi memang butuh waktu. Tapi cara tradisional ini juga masih sangat relevan ya dengan zaman sekarang karena apalagi sekarang online itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Jadi memang yang paling memungkinkan ya itu riset pasar itu secara online dan offline. Jadi secara online kita bisa meriset dulu yang pertama kali ya, harus lihat dulu pasarnya, kemudian kita cari kontaknya dan sebagainya, baru kita kemudian ketemu janjian sama orangnya. Nah, harus seperti itu. Jadi kita lebih efektif dan efisien. Jadi kita harus menuju ke orangnya, tahu kontaknya, tempatnya di mana, ketemuannya di mana, produknya apa, kan begitu. Kita kontak-kontakan dulu, WA-WA, telepon-teleponan, baru ketemu. Jadi jangan ujuk-ujuk kemudian kita ke sana dan sebagainya kita nggak kenal. Apalagi full online gitu ya. Sekarang lagi marak juga karena online ini kita banyak tertipu, banyak link palsu, banyak macam-macam. Nah itu memang harus dikombinasi untuk cross-checknya. Lanjut Mas. Nah, ini contoh tadi ya. Ini yang sudah saya contohkan tadi ya seperti ini. Ini kemarin saya kopi. Nah, ternyata kopi ini sangat banyak penjual dan pembelinya itu di daerah Bali, ini Provinsi Bali. Nanti kalau misalkan lebih ke kotanya apa bisa kita klik di subwilayah itu. Nah, inquiry-nya ini mahjong88.cafe ini web. Ternyata ini web ini eh, banyak dibicarakan, banyak dilihat, banyak dicek sama netizen ya. Karena produknya silakan dilihat. Saya kemarin sempat lihat dia menjual biji kopi. Nah, ini sangat bagus ya. Jadi teman-teman yang misalnya punya produk kopi bisa ditawarkan ke ini mahyong88.coffee gitu ya. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini tadi yang busana muslim ya. Kita Jawa Timur itu memang banyak penjual dan pembeli busana muslim di sini. Nah santri ya altar busana muslim tadi sudah kita praktekkan. Lanjut Mas. Nah seperti apa yang disampaikan Gus Govirin tadi memang betul. Jadi kita harus mengetahui segmen pasar yang tepat. Jadi contoh target segmen pasar tepat yang tadi saya sampaikan. Kita tidak bisa misalkan menjual produk, ya pokoknya saya jual, kemudian yang beli siapa tidak bisa. Itu akan memboroskan waktu, tenaga, pikiran, biaya juga. Ya, kita nanti akan pasti akan lama-lama juga modal kita habis ya untuk itu. Jadi secara contohnya aja secara demografi, kita harus mengetahui produk kita ini dikonsumsi oleh umur berapa. Misalkan 20 sampai 40 tahun. Kemudian jenis kelaminnya apa? Apakah memang perempuan, khusus perempuan, khusus laki-laki atau perempuan dan laki-laki. Kemudian jangan lupa penghasilan karena memang harus punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan berarti kan ada yang nanggung. Misalkan anak kita mau beli busana muslim, yang belikan kan orang tua kita, kan begitu. Kemudian secara geografik, nah ini lokasinya di mana? Jadi misalkan busana muslim itu kira-kira di daerah mana yang memang laku dan di situ kampungnya kampung muslim atau seperti apa kita harus tahu di situ. Kemudian di daerah situ ya, itu apakah tingkat pendapatannya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, itu kita harus bisa menyesuaikan ya. Kemudian gaya hidup mereka. Contoh aja misalkan jilbab, tas ya, perempuan. Rata-rata pasar itu memang menyasar perempuan yang paling banyak. Jadi kalau mau dieksplor perempuan itu memang rata-rata menggunakan busana muslim lebih dari satu, terutama jilbab. Belum tasnya, belum sepatunya ya, belum sampai kaos kakinya, belum make upnya. Jadi memang pasarnya sangat luas untuk produk-produk yang digunakan untuk perempuan. Lanjut Mas. Nah, tadi sudah kita survei terkait dengan produk dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana untuk kita bisa mengetahui pelanggan, kebutuhan pelanggan, mengenal pelanggan. Nah, ada dua cara, satu secara langsung, dua secara tidak langsung. Kalau secara langsung, kita menanyakan, jadi ketika produk kita sudah dibeli sama salah satu pelanggan kita, setelah itu kita menanyakan, Bu, bagaimana, Pak, bagaimana? Apakah ada yang kurang dari produk saya?
mungkin dari sisi kemasan atau mungkin dari rasa, kualitas dan sebagainya, monggo untuk perbaikan kita kembali. Saya seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka akhirnya membeli lagi repeat order, bisa juga kita memberikan semacam penghargaan, bonus, atau misalkan beli satu, free satu, dan seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lakukan untuk bisa mengenal pelanggan sehingga kita lebih dekat dengan pelanggan. Karena pelanggan ketika itu puas dengan produk kita, kita tidak perlu menyuruh dia untuk membantu mempromosikan produk kita. Dia sudah sukarela akan merekomendasikan ke temannya karena merasa puas gitu ya. Jadi beliau di pembeli A karena saat ini saya puas, harganya bagus, nggak mahal, produknya enak gitu ya, awet dan seterusnya, saya beli lagi dan seperti itu. Nah, yang kedua secara tidak langsung. Jadi kita bisa memberikan semacam kuesioner ya, pakai kepuasan pelanggan, pakai Google Drive gitu ya, bisa. Kemudian kita minta pendapatnya dari produk kita seperti apa. Terus bisa juga kita memberikan ucapan, misalkan selamat ulang tahun atau hari-hari khusus tertentu melalui WA dan seterusnya. Karena dengan seperti itu, kita akan mengingat pelanggan. Kalau perlu, kita mengetahui namanya. Jadi, ketika kita mengucapkan sesuatu, kita sebutkan namanya dulu. Kemudian, setelah itu kita berikan ucapan. Jadi, jangan langsung kemudian di blast gitu ya ke semua pelanggan itu kurang khusus ya. Jadi, pelanggan itu perlu diperhatikan secara khusus sehingga menyebut nama. Kita harus tahu pelanggannya itu seperti apa. Jadi jadi kita harus spesifik, jangan umum. Pelanggan itu kita spesifik. Jangan khawatir orangnya nggak beli lagi. Justru kita itu berharap akan beli lagi. Nah, pelanggan itulah yang kita pegang. Kalau secara umum, beli sudah, itu akan kita kerepotan secara waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya itu kita akan boros di situ. Sehingga margin keuntungan kita itu akan kecil banget. Kita nggak bisa berkembang, nggak bisa maju, nggak bisa omset kita nggak bisa bertambah. Lanjut. Nah, ini juga hal yang paling penting. Jadi selama ini kadang teman-teman terjebak dengan harga murah, gitu ya. Harga murah itu belum tentu laku, ya. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian, banyak juga contoh harga murah malah nggak laku. Ada beberapa orang yang menganggap harga murah itu produknya jelek, gitu ya. Padahal sebetulnya ya normal, ya. Jadi produknya normal, tapi karena mungkin terkesan murah, jadi dianggapnya jelek. Makanya jangan khawatir kalau menentukan harga jual. Jadi yang pertama silakan menghitung harga pokok produksi yang benar-benar dihitung ya. Jadi mulai dari listrik, air, transport, bahkan parkir ya. Ketika kita ngirim itu harus dihitung gitu ya. Sehingga kita tahu gitu. Kita tahu harga APP-nya kita itu berapa. Kemudian biaya-biaya lain ya. Biaya lain itu ya seperti tadi. Jadi misalkan parkir 2.000 pun itu harus kalau bisa dihitung. Bahkan kita mengeluarkan 1.000 pun harus dihitung. Makanya perlu pencatatan itu penting. Karena laba 1.000 bahkan 500 rupiah, kalau itu dikalikan, itu akan banyak. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini punya bisnis yang besar. Itu mulai dari 1 rupiah. Dikumpulkan satu persatu, dihitung pengeluarannya benar-benar ya, semua dihitung. Bahkan kita sendiri yang memiliki produk itu akan dihitung dan akan dibayar. Kadang kita itu menyepelekan, oh bensin cuma 10.000, gak usah dihitung, besoknya 10.000 lagi. Kalau dikalikan 1 tahun, 365 hari, itu sudah berapa? 1.000 pun kalau dikalikan itu akan banyak. Sehingga kita nggak sadar ternyata keuntungan kita itu nipis itu karena kita terlalu boros untuk mengeluarkan biaya-biaya tersebut dan tidak kita hitung dan tidak diinkludkan di dalam harga jual. Nah, seperti itu. Kemudian ditambahkan margin keuntungan. Nah, margin ini itu tergantung kita. Kalau produk makanan, makanan, kemudian snack dan sebagainya itu biasanya marginnya nggak banyak ya, 10-15%, tapi kuantiti yang kita maksimalkan. Kalau misalkan produknya custom, misalkan kayak hijab, busana muslim, jas dan sebagainya itu custom. Lah itu marginnya harus agak lumayan ya. Jadi misalnya bisa 50%, 100%. Bahkan kalau kerajinan yang di craft, biasanya HPP kita misalkan 10.000 itu bisa kita jual 1 juta. Karena craft itu
nilainya sangat tinggi banget karena di situ menjual nilai ya, bukan menjual kualitas barang tapi nilainya yang akan dijual karena ini unik, karena ini tidak ada dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk apa terkait dengan informasi. Monggo kita diskusi. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan. Monggo, masih ada waktu. Monggo silakan saya kembalikan ke panitia. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilmi atas pemaparan materinya. Baik, monggo barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gih, monggo Gus Koiron. Izin izin sharing ya, Pak. Nggih pernah di pondok kami pernah mencoba buat apa namanya? Produk sabun cuci piring. Gitu. Awalnya saya nggak tahu itu teman-teman yang di pondok. Coba-coba belum ada awalnya belum ada uji coba dulu terkait ketahanan apa namanya? Tingkat busa, terus warna, bau harumnya itu belum ada uji coba, langsung didistribusikan. Setelah berjalan sekitar 1 bulan, saya diajak gabung untuk menjadi jasa kirim atau kurir seperti itu ke toko-toko yang dititipinya. Terus saya coba pas waktu rapat itu saya tanyakan, sudah dicek bahwa ini terkait apa namanya nanti modal berapa yang akan kita keluarkan dan bagaimana prosesnya, biaya sekiranya yang tidak diduga harus terhitung. Terus sekiranya kalau semuanya itu sudah dihitung, kira-kira kita dapat untung berapa seperti itu. Nah, beliaunya awalnya nggak mau cerita, cuman katanya sudah oke Pak, sudah dapat ini banyak gini itu. Nah, saya wis oke lah. Oke, siap. Kita ikut, saya gitu. Setelah kita gabung, coba menjadi distribusi bagian kurir. Setelah 3 bulan berjalan, ada keluhan dari pelanggan terkait busanya sudah nggak begitu berbusa, terus wanginya juga mulai hilang, terus apa namanya banyak keluhan. Dan setelah coba saya kaji ulang kepada teman-teman yang pertama terkait modal awal, saya hitung sampai pekerjaannya dan lain sebagainya, pengemasan stilis lain sebagainya, ternyata mereka kurang perinci, Pak. Anak-anak yang bagian di lapangan bagian apa namanya bagian produksi itu setelah udah wis spray nggak bisa ya gitu kan, soalnya paling tidak kita itu di awal itu harus merancang sedemikian rupa agar bagaimana usahanya ini bisa jalan, kualitasnya bisa dijaga, terus pelanggan tidak kecewa saya gitu kan. Nah ternyata kejadiannya seperti ini, saya ajak wis spray saya gitu kan, ini nggak bisa diteruskan ini, buat apa coba buka usaha tapi kita nggak bisa memanage, sudah keluar sudah banyak yang keluar tidak bisa kembali saya gitu kan. Mungkin bisa dikasih pencerahan, mungkin suatu saat kita bisa bangkit lagi Bapak seperti itu. Ya, produknya tadi apa, Pak? Ustaz? Sabun cuci piring Pak. Sabun cuci piring. Iya betul. Ya, oke, Ustaz Koiron. Sebetulnya secara karakteristik jenis produk cuci piring itu kan banyak sekali dibutuhkan. Ya kan sebetulnya loh ya, kalau kita lihat. Coba
Kalau misalkan produk pabrikan, anggap aja saya nyebut merek ya, Sunlight. Saya sendiri aja rumah tangga ya, rumah tangga satu kakak aja membutuhkan mungkin satu eh, cairan cuci piring itu mungkin 250 mili mungkin ya. Itu dalam 1 bulan paling lama habis satu kakak. Dalam satu RT itu biasanya ada 200 kakak. Itu tinggal dikalikan berapa? Satu RT, satu RW, ya. Satu kelurahan, satu kecamatan, kabupaten. Sebenarnya walaupun banyak pemain cuci piring ya, sebenarnya produk pabrikan ya, itu masih butuh banyak. Belum yang eh, di restoran, warung, kaki lima. Jadi sebetulnya produk ini memang produk yang sangat dibutuhkan banyak orang dan siapapun ini membutuhkan. Belum lagi eh, ada apa cuci piring ternyata bisa juga untuk mencuci motor kan gitu. Kadang ada yang menggunakan kan gitu ya. Ya kan pakai sunlight kalau misalnya nggak bisa cuci mobil bisa kan gitu. Terus buat wiper. Nah, jadi sebetulnya untuk kebutuhan produk ini tuh sangat besar sekali. Coba kalau misalnya Pak Kawiran tadi melihat di Google Trend tadi ya, diketik cuci piring gitu ya. Coba berapa itu? Banyak sekali yang butuhkan. Nah, karena kejadian seperti itu, tinggal nanti dihitung lagi, dihitung ulang untuk HPP-nya ya, termasuk kualitas produknya. Jadi harus melakukan kayak semacam trial dan error. Mungkin wanginya itu nggak bisa tahan, mungkin apa baunya tetap dicoba terus. Nggak perlu khawatir. Jadi jangan dijual dulu sebelum produk itu benar-benar tahan, wanginya bagus, kemudian daya cucinya itu bersih, tidak belepotan dan sebagainya. Itu dulu aja, Pak. Jadi dipastikan dulu kualitasnya dulu. Nggak perlu khawatir, ini kapan jualnya? Ini dibutuhkan terus kok gitu loh ya, selama kita masih ada cuci mencuci, selama kita masih makan menggunakan piring, masak menggunakan panci, kita makan menggunakan sendok ya, apapun yang dicuci dengan sabun cuci itu ya, cuci piring itu tetap dibutuhkan, nggak perlu khawatir. Yang penting karena kasusnya seperti itu, jadi silakan untuk memaksimalkan kualitas produknya, dipastikan dulu aja. Gak perlu bingung, ini kapan jualnya? Dipastikan dulu. Pasarnya ini sangat besar sekali. Pasar tradisional, pasar modern, bahkan juga ekspor juga bisa. Oke, saya kira itu dulu, baru nanti kita bicara masalah kemasannya, kemudian cara jualnya dan sebagainya. Tapi yang pertama harus kualitasnya, karena kasusnya itu tadi ya. Beda kalau misalkan kasusnya nggak laku dan sebagainya, itu beda kasus. Karena ini kasusnya mungkin kualitasnya tadi yang disampaikan kurang bagus. Sama menghitung biayanya itu harus dihitung semua. Jadi ketika dihitung semua nanti kemudian bisa dibagi sehingga keluarlah harga pokok produksi dalam satu kemasan itu 150 mili atau 250 mili, kan keluar harganya berapa? 7.000 atau 8.000 dan sebagainya. Ya, seperti itu, nggih. Gus Koiron mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Oke, siap. Terima kasih. Mungkin di lain waktu butuh sharing-sharing dengan komunitas OPOP sendiri, mungkin Pak, Siap, siap. terkait untuk menindaklanjuti, mungkin bisa bangkit lagi seperti itu. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Gus Khairun untuk pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi lain, dipersilakan Bapak Ibu. Monggo apabila ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan.
Apakah cukup Bapak Ibu? Kalau mungkin cukup, boleh bantu ketik di kolom chat. Nggih, siap Gus Mahmud, nanti kami share untuk materinya. Nggih, baik, sekiranya cukup nggih. Sebelum saya tutup, apakah dari Bapak Ilmi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, khusus staf. Ini nggih. Jadi pada intinya kita tidak perlu terburu-buru untuk produk kita itu harus laris, itu nggak perlu. Dan harus melalui proses gitu. Jadi harus meyakinkan pelanggan itu bisa membeli produk kita lagi, puas menggunakan produk kita. Karena itu sangat penting. Pelanggan itu nomor satu ya. Jadi sehingga segmentasi pasar kita bisa tertuju. Jadi kita harus kenali produk dulu. Produk kita apa, kemudian yang menggunakan ini siapa, gitu ya. Jadi harus bisa menentukan itu dulu, kemudian kita mau menjualnya itu kemana, ke daerah mana. Mungkin di sekitar kita dulu yang membutuhkan siapa, baru nanti bisa ke luar kota atau luar pulau. Jadi intinya Bapak Ibu teman-teman, yang penting nomor satu ya tadi, kita harus mengenali produk kita dulu, kita buat secara maksimal ya, sebaik mungkin sampai tidak benar-benar produk ini bagus, nanti tetap dievaluasi. Yang kedua, harus bisa menghitung harga pokok produksi yang tepat gitu ya. Biaya-biaya itu harus dimasukkan di dalam HPP tersebut, kemudian diberikan margin keuntungan berapa, baru kita menentukan harga jualnya. Tidak perlu meniru harganya pesaing kita. Nggak apa-apa, pesaing kita itu mungkin dia dalam tanda kutip akan menghancurkan kita, akan menginikan kita dengan cara tidak baik. Tapi pelanggan itu saat ini ya, pelanggan itu akan mencari kualitas dan pelayanan kita, gitu ya. Jadi itu aja ditingkatkan. Jadi pelayanan, kemudian kualitas produk, ya itu ditingkatkan. Masalah harga, kalau memang seperti itu harganya sudah nggak usah diudak-udak lagi. Nanti malah kita boncos ya. Jadi yang jelas kita nggak perlu bersaing secara harga, tapi kita harus bersaing secara kualitas dan pelayanan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ilmi untuk materi yang telah disampaikan terkait menentukan segmentasi pasar yang tepat. Baik, untuk Clinic Op seri ke-31 hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk eh, Bapak Ibu yang sudah bergabung dan berdiskusi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Klinik Op minggu depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.